Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari kelas TI2B nomor absen 22. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen proyek dengan tema Sistem Informasi Cuci Mobil berbasis website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang introduction. Pada zaman sekarang ini, tentunya tidak lepas dari adanya dukungan teknologi. Banyak orang ingin mengembangkan teknologi agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sebuah teknologi, terutama dalam menjalankan sebuah bisnis, akan mempermudah bisnis yang dijalankan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan daya saing dari sebuah bisnis yang dijalankan. Pada sekarang ini, penggunaan mobil untuk mendukung aktivitas pekerjaan masyarakat membuat sistem informasi cuci mobil berbasis website ini mampu mengambil peluang yang ada, yaitu dengan menjalankan usaha jasa cuci mobil. Namun, di balik kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, jasa cuci mobil masih memanfaatkan kertas untuk mencatat konsumen yang akan menggunakan jasa cuci mobil tersebut, membuat nota pembayaran untuk melakukan transaksi. Setiap harinya, kertas-kertas tersebut dikumpulkan untuk dicatat pada buku besar, lalu disusun menjadi sebuah laporan harian maupun bulanan untuk diserahkan kepada pemilik dari jasa cuci mobil atau pimpinan. Banyak konsumen setiap harinya yang menggunakan jasa tersebut, menghasilkan kertas bukti transaksi cuci mobil yang banyak pula. Dari kertas-kertas tersebut akan disusun menjadi sebuah laporan. Dalam menyusun laporan dibutuhkan waktu yang lama, mengingat banyaknya transaksi yang terjadi setiap harinya. Penghitungan yang hanya menggunakan alat hitung sederhana yaitu kalkulator. Kesalahan penghitungan menjadi tidak terhindarkan. Kehilangan data pun sering terjadi, karena kertas yang digunakan dapat menjadi lusuh, terkena air, maupun tulisan yang sulit dibaca. Dari kendala pengolahan data cuci mobil, diantaranya yaitu kesalahan penghitungan, lamanya dalam menyusun laporan, serta kehilangan data. Rumusan masalah: bagaimana perancangan sistem informasi cuci mobil yang bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan maupun pihak jasa cuci mobil, meliputi kemudahan dan keakuratan dalam melakukan penghitungan, penyusunan laporan, serta pencarian data. Tujuan perancangan sistem informasi cuci mobil untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam mengatasi 4 kendala: kesalahan penghitungan, lamanya dalam menyusun laporan, serta kehilangan data. Selanjutnya akan menjelaskan tentang schedule, baseline, and work breakdown structure. Gambar tersebut merupakan breakdown atau pemecahan proyek sistem informasi cuci mobil yang bertujuan untuk mengorganisir teams work menjadi beberapa seksi yang dinamis. Pada level 1, berisi total yang mencakup proyek untuk desain dan pembangunan website sistem informasi cuci mobil secara keseluruhan. Pada level 2, proyek dibagi menjadi 4 unit dengan alokasi komponen berupa perancangan, analisis sistem, development, dan evaluasi. Unit analisis sistem dibagi menjadi identifikasi masalah, diskusi dan solusi, observasi, dan penentuan tools. Identifikasi masalah merupakan tahap yang menjadi pokok bahasan yang diangkat dalam pengembangan sistem aplikasi. Diskusi dan solusi menyampaikan argumen beserta pemecahan solutif yang akan dilakukan oleh tim terhadap problem. Observasi, pengamatan secara langsung terhadap problem secara real. Penentuan tools, pendefinisian alat-alat yang berguna bagi analisis sistem. Unit perancangan terbagi menjadi penyusunan proposal, kontrak, tim kerja, penyusunan jadwal. Unit adalah perancangan menyusun kontrak kerja,
tim dan penyusunan kontrak jadwal. Langkah pertama dalam unit adalah menyusun proposal serta dirumuskannya problem yang dibahas pada unit sebelumnya. Pemilik website sistem informasi cuci mobil mencakup latar belakang pembuatan, tujuan, fitur-fitur yang dijelaskan terperinci. Kontrak tim kerja merupakan perekrutan member yang ikut ambil dalam pembangunan proyek website sistem informasi cuci mobil. Setelah tim terbentuk, disusunlah jadwal kerja untuk menentukan target. Unit berikutnya adalah development, terbagi menjadi penyusunan perancangan basis data, proses desain atau UI testing. Unit berikutnya adalah development, di mana pada unit ini mulai melakukan perancangan terhadap pembuatan aplikasi. Dimulai perancangan basis data, pembuatan tabel, file yang dibutuhkan beserta relasi yang terjadi antara tabel, serta menyimpan data website sistem informasi cuci mobil. Langkah berikutnya adalah pembuatan aplikasi, penentuan kode program, fitur-fitur yang disematkan pada software yang dipilih untuk pengembangan atau lebih dikenal dengan back-end. Setelah aplikasi selesai dirancang, dilakukan desain terhadap user interface atau tampilan. Dalam penggunaan aplikasi, tampilan adalah hal pertama yang berinteraksi dengan user. Dalam pemanfaatan aplikasi, proses ini lebih dikenal dengan front-end. Unit berikutnya, evaluasi, yang menjadi presentasi hasil perancangan, perbaikan hasil perancangan. Unit terakhir adalah evaluasi, baik terhadap cara kerja, efisiensi, fitur, dan keamanan terhadap implementasi dari sistem website cuci mobil. Presentasi terhadap hasil perancangan merupakan waktu bagi tim untuk melakukan demo pembuatan aplikasi terhadap langkah-langkah, cara penggunaan, cara kerja, dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk ditampilkan kepada pengguna. Langkah terakhir adalah perbaikan hasil perancangan atau dikenal dengan troubleshooting agar sistem aplikasi dapat digunakan dengan semaksimal mungkin, yang disertai dengan maintenance untuk tetap menjaga keberlangsungan sistem aplikasi yang dimanfaatkan. Ini adalah pembagian jadwalnya: penyusunan proposal, kontrak kerja, penyusunan jadwal kerja pada minggu keempat, identifikasi masalah, diskusi dan solusi, observasi, penentuan tools pada minggu ke-1 di bulan Maret. Perancangan basis data, proses desain UI testing pada minggu kedua di bulan Maret. Presentasi hasil perancangan, perbaikan hasil perancangan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Maret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resource calendar. Project Smart Void mengharuskan semua tim proyek untuk bekerja dengan durasi minimal 30 hari pengerjaan setiap orangnya. Jadi dalam sehari harus selalu ada proyek untuk dikerjakan dan dilaporkan setiap minggunya agar tercapai sesuai standar pengerjaan pada umumnya. Programmer dilambangkan dengan warna oranye, abu-abu itu adalah quality page, kuning teach writer, biru itu testing page. Pada bulan Februari, programmer mengerjakan full selama 1 bulan. Quality page dan teach writer full selama 1 bulan. Testing page hanya mengerjakan selama 20 hari pengerjaan. Di bulan Maret, programmer, quality page, test writer mengerjakan full selama 30 hari. Testing hanya mengerjakan selama 20 hari. Di bulan April, programmer,
mengerjakan full selama 30 hari atau 1 bulan. Quality Speech mengerjakan 20 hari, Test Writer mengerjakan 1 bulan, Testing Speech 20 hari. Di bulan Mei, programmer hanya mengerjakan selama 20 hari pengerjaan. Quality Speech, Test Writer, Testing mengerjakan 1 bulan atau 30 hari dalam bulan Mei. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cost Baseline. Pada bagian ini berisi dasar biaya untuk proyek yang menjadi dasar manajemen biaya. Proyek akan menggunakan metrik nilai yang diperoleh untuk melacak dan mengelola biaya, dan menyediakan dasar untuk pelacakan, pelaporan, dan pengelolaan biaya. Baseline biaya untuk sistem informasi cuci mobil mencakup semua biaya yang akan dianggarkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Fase proyek, planning, total yang dianggarkan 100 juta. Sudah termasuk jam kerja untuk semua tim proyek yang mengumpulkan persyaratan dan proyek perencanaan. Desain 35 juta, sudah termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk berjalan pada desain konseptual Smart Void. Coding 30 juta, sudah termasuk semua jam kerja untuk pengkodean Smart Void. Testing 20 juta, sudah termasuk jam kerja untuk pengujian atau termasuk pengujian beta dari perangkat lunak Smart Void. Transition dan close out 17 juta, sudah termasuk semua jam kerja untuk transisi ke operasi dan penutupan proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quality baseline. Pada proyek sistem informasi cuci mobil harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam baseline kualitas. Baseline kualitas adalah baseline yang menyediakan tingkat kualitas yang dapat diterima sistem informasi cuci mobil. Perangkat lunak harus memenuhi atau melampaui nilai-nilai dasar kualitas untuk mencapai kesuksesan. Item kompatibilitas, tidak ada kesalahan terkait dengan menjalankan perangkat lunak dengan aplikasi yang kompatibel. Komen, menggunakan aplikasi pendukung Visual Code untuk membantu jalannya sistem. Dokumen pendukung. Tingkat kegagalan kurang dari 1% dalam pengujian beta menggunakan pengguna baru untuk menjalankan pengaturan dan menjalankan fungsi perangkat lunak. Komen, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Hunain Risatain. Saya dari kelas TI 2B. Saya akan menjelaskan Project Management Plan Sistem Informasi Cuci Mobil. Secara garis besar, saya akan menjelaskan 6 bab, yaitu Project Scope, Milestone List, Change Management Plan, Communication Management Plan, Cost Management Plan, dan Procurement Management Plan. Yang pertama yaitu Project Scope. Project Scope merupakan skop atau batasan atau cakupan dari proyek sistem informasi cuci mobil ini. Nah, batasan dari sistem informasi ini mencakup 5 fase, yaitu initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Nah, pada fase paling akhir, yaitu pada fase closing, terdapat pelaporan kinerja proyek. Nah, pelaporan ini ditujukan untuk mengevaluasi dan membantu organisasi ataupun perusahaan untuk menentukan model project approach atau pendekatan project yang harus dipilih apabila menangani project tertentu atau project dengan kriteria yang telah dikerjakan sebelumnya oleh organisasi tersebut. Nah, project approach ini sangat berguna
untuk membentuk deliverable yang maksimal atau produk hasil output yang maksimal. Selanjutnya yaitu milestone list. Milestone list ini merupakan daftar milestone atau capaian. Capaian di sini yaitu capaian utama atau major dari milestone. Nah, capaian ini mencakup dari WBS Sistem Informasi Cuci Mobil, yaitu 5 fase tersebut, mulai dari initiating, planning, sampai closing. Tetapi hanya fase yang utama yang dicantumkan dalam milestone list yang dicantumkan dalam major milestone list. Adapun sub-fase seperti di dalam initiating terdapat sub-fase identifikasi stakeholders, di dalam planning terdapat sub-fase menentukan human resource, itu tidak dicantumkan dalam major milestone list, karena milestone list di sini adalah yang utama atau yang major. Nah, major milestone list dari sistem informasi cuci mobil terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penyelesaian requirement dan scope SI cuci mobil. Nah, penyelesaian requirement dan scope ini harus selesai yaitu pada tanggal 10 Maret. Nah, apa yang dilakukan pada tanggal 10 Maret ini? Targetnya adalah keseluruhan dari requirement dan scope cuci mobil harus sudah diidentifikasi. Jadi pada tanggal 10 Maret scope dan requirement harus sudah diidentifikasi untuk melanjutkan ke proses ke milestone yang berikutnya, yaitu proses desain dan pengkodingan sistem informasi cuci mobil. Nah, milestone berikutnya ini bisa dilakukan apabila milestone sebelumnya sudah selesai. Jadi requirement dan scope sudah selesai, baru masuk ke desain dan coding cuci mobil, sistem informasi cuci mobil. Nah, desain ini dan coding ini harus diselesaikan pada tanggal 5 Mei. Apa yang dilakukan? Yaitu proses pendesainan dan pengkodingan untuk sistem informasi cuci mobil sehingga menghasilkan produk software. Nah, software ini harus dilakukan uji coba sebelum diberikan kepada klien yang akan menggunakan software tersebut, yaitu sistem informasi cuci mobil. Nah, milestone berikutnya yaitu adalah melakukan testing dan error correction dari software yang telah diproduksi untuk dilakukan uji coba. Nah, testing dan error correction ini harus selesai pada 19 Mei. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu fitur-fitur akan dilakukan uji coba, dan apabila diidentifikasi error, maka akan dilakukan pembenahan. Nah, pembenahan ini harus selesai juga pada 19 Mei. Apabila telah dilakukan pembenahan dan sudah tidak terdapat error, maka dapat berlanjut ke milestone berikutnya, yaitu penyelesaian project report, final report, yaitu pelaporan dari project sistem informasi cuci mobil. Nah, pelaporan ini harus selesai pada tanggal 26 Mei setelah software selesai dan setelah dilakukan debug untuk melakukan error correction sehingga error sudah selesai dibenarkan, maka fokus dari organisasi akan beralih pada pembuatan laporan project dan evaluasi. Kemudian bab yang saya akan bahas yaitu change management plan. Change management plan ini adalah plan atau rencana untuk memanage perubahan dari klien. Nah, apabila project charter sudah selesai dirumuskan dan sudah selesai ditetapkan dokumen tersebut, dan di tengah-tengah proses pembuatan software tersebut atau sistem informasi tersebut, klien meminta untuk perubahan dari dokumen yang telah
yang dari awal sudah ditetapkan. Nah, organisasi tersebut memiliki beberapa step yang harus ditempuh oleh klien tersebut untuk mengajukan perubahan. Nah, step pertama yaitu klien akan mengajukan formulir untuk permintaan perubahan kepada project manager. Nah, subject request-nya yaitu klien akan mengirim formulir yaitu tentang kebutuhan dan perubahan apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut dalam mengerjakan project tersebut. Nah, formulir tersebut akan dikirim ke project manager. Kemudian step kedua yaitu project manager mencatat permintaan dari subject request tersebut yaitu klien. Nah, jadi setelah ada formulir permintaan untuk perubahan dari klien, maka project manager akan mencatat perubahan apa yang diminta oleh klien tersebut. Dan selama project manager menjalankan tugasnya, maka project manager tersebut akan selalu memantau log atau history atau permintaan dari klien apa saja. Jadi tanggal segini ada permintaan apa, tanggal berikutnya ada permintaan apa. Jadi log dari permintaan itu akan selalu dipantau oleh project manager. Kemudian step berikutnya yaitu project manager, project team, dan subject request akan melakukan evaluasi terhadap permintaan perubahan tersebut. Nah, project manager ini akan mengevaluasi apa sih dampak atau efek yang akan ditimbulkan apabila klien ini meminta untuk perubahan di tengah-tengah dilakukannya pembangunan sistem informasi tersebut. Nah, efek itu akan diidentifikasi apa yang akan menimbulkan dampak terhadap biaya, resiko, schedule atau jadwal yang telah ditentukan oleh klien dan telah disetujui, dan juga scope. Nah, jadi project manager dan project team akan melakukan sebuah pertemuan untuk membahas tentang permintaan perubahan klien tersebut. Nah, step berikutnya yaitu project manager akan bertugas untuk menentukan keputusan setelah menimbang dan setelah menimbang terhadap pertemuan yang telah dilakukan dengan project team, maka akan memutuskan apakah permintaan klien tersebut akan disetujui untuk dilakukan dalam pengerjaan proses sistem informasi tersebut. Nah, kemudian step berikutnya yaitu proses pengimplementasian dari permintaan perubahan klien akan dilakukan oleh project manager. Nah, apabila perubahan disetujui, maka project manager akan memperbarui dokumen project meliputi project charter yang telah dirumuskan dan disetujui bersama. Kemudian akan mengkomunikasikan kepada tim beserta stakeholder yang terkait. Kemudian bab yang saya akan bahas selanjutnya yaitu communication management plan, yaitu plan untuk mengelola komunikasi antar member tim dari organisasi yang menangani project tersebut. Nah, communication management plan ini sebagai dasar untuk melakukan komunikasi antar tim member tersebut. Nah, di dalam communication management plan ini terdapat matriks komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi apa yang dikomunikasikan, siapa yang melakukan komunikasi, kapan harus dilakukan komunikasi, dan siapa yang akan melakukan komunikasi. Berikut merupakan matriks komunikasi dari proyek sistem informasi. Pertama yaitu tipe komunikasinya yaitu laporan status mingguan. Nah, laporan status ini frekuensinya dilakukan secara mingguan dan format laporan statusnya yaitu email. Kemudian
email ini akan didistribusikan kepada project sponsor, tim, dan stakeholder. Nah, email ini deliverable-nya atau output-nya berupa laporan status. Siapakah yang mengirimkan email tersebut? Yaitu project manager pemiliknya. Nah, apakah email itu isinya? Yaitu berisi ringkasan status project. Jadi setiap minggu terdapat laporan status output atau deliverable berupa laporan status. Isinya yaitu ringkasan status projectnya sudah sampai apa yang dikerjakan, apakah sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu akan dilakukan laporan status dan akan dikirim kepada project sponsor, tim, dan stakeholder. Kemudian tipe komunikasi berikutnya yaitu meeting project tim secara mingguan. Nah, frekuensinya mingguan. Formatnya yaitu meeting secara fisik, yaitu meeting bertemu secara fisik ya. Jadi meeting tatap muka secara fisik. Nah, deliverable-nya apa atau output-nya? Yaitu capaian subfase yang telah diperbarui. Jadi dalam WBS terdapat sub-fase. Nah, setiap minggu itu dilakukan meeting project. Nah, siapa aja yang menghadiri meeting project secara fisik tersebut tatap muka itu untuk membahas sub-fase yang telah dicapai, yaitu project manager dan project team, jadi internal dari organisasi tersebut. Nah, itu apakah meeting tersebut? Yaitu untuk mereview capaian kinerja dari subfase dan statusnya. Jadi subfase yang telah sudah dilakukan pada saat dilakukannya meeting project team ini secara mingguan, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan apakah sudah sesuai output yang diharapkan dari tanggal yang telah ditentukan, dan beserta statusnya itu akan dilakukan secara mingguan. Kemudian tipe komunikasi berikutnya yaitu review project bulanan. Nah, frekuensinya dilakukan secara bulanan. Formatnya yaitu meeting secara fisik atau tatap muka secara langsung. Nah, outputnya apa atau deliverable-nya? Yaitu berupa presentasi matriks dan status. Nah, yang mempresentasikan yaitu project manager, akan dipresentasikan kepada project sponsor, yaitu yang mensponsori project tersebut atau yang membiayai project tersebut, atau yang mendanai atau yang mensupport sponsor tersebut. Kemudian tim dari project tersebut beserta stakeholders dari project tersebut. Nah, project tersebut akan menyajikan berupa matriks apa saja yang telah dicapai dalam 1 bulan. Jadi frekuensinya bulanan akan disampaikan oleh project manager kepada project sponsor, tim, dan stakeholder tentang capaian yang telah dilakukan. Nah, kemudian komunikasi tersebut akan berjalan dengan baik apabila terdapat informasi kontak dari project team. Jadi tim member dari project ini di dalam project management plan juga dicantumkan, yaitu siapa project manajernya, email, nomor telepon kantor, office phone, dan juga cell phone, nomor ponsel. Kemudian beserta project manager, senior programmer, dan juga programmer dari project tersebut. Kemudian bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu cost management plan. Nah, maksud dari cost management plan ini yaitu adalah plan atau rencana untuk memanage cost atau mengelola biaya dari project sistem informasi cuci mobil. Nah, project manager ini yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan biaya project selama project tersebut berlangsung. Nah, project manager tersebut juga bertanggung jawab terhadap penyajian dan juga pelaporan cost atau pengeluaran pada saat review project bulanan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan review project secara bulanan yang dipimpin oleh project manager kepada stakeholder, project team,
dan juga project sponsor. Nah, project manager tersebut akan menyajikan dan mereview biaya tersebut kepada partisipan tersebut. Nah, project manager tersebut juga bertanggung jawab untuk menghitung deviasi atau simpangan dan kemudian menginformasikan kepada project sponsor untuk memberikan alternatif apabila terdapat simpangan atau deviasi agar cost tersebut atau biaya yang ada itu agar kembali sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada dokumen yang telah disepakati sebelumnya. Nah, apabila terdapat indikasi bahwa cost yang dikelola telah mendekati atau mencapai tingkat deviasi yang sangat besar atau kritis, nah sebelum dilakukan meeting terdekat atau selanjutnya, nah sebelum dilakukannya meeting review project bulanan ini atau meeting yang terdekat, maka project manager tersebut akan mengkomunikasikan kepada project sponsor dengan segera, karena project sponsor ini adalah yang mensupport jalannya dari project sistem informasi tersebut. Kemudian bab terakhir yang akan saya bahas yaitu procurement management plan. Yang dimaksud yaitu plan atau rencana untuk memanage procurement atau memanage pembelian atau pengadaan untuk project sistem informasi cuci mobil. Nah, project manager ini yang akan mengelola yang akan menghandle pengelolaan dari seluruh aktivitas procurement atau pengadaan dari project ini. Nah, yang memiliki otoritas untuk menyetujui proses procurement atau pengadaan, baik itu berupa barang ataupun kebutuhan yang lain yang mendukung kinerja dari project sistem informasi tersebut, yaitu project manager. Nah, project manager ini maksimal menyetujui menyetujui permintaan atau pengajuan untuk procurement maksimal adalah 100.000. Pada organisasi kita yaitu 100.000. Nah, procurement atau permintaan yang di atas 100.000 maka akan harus mendapat persetujuan dari project sponsor tersebut, karena project sponsor ini yang mensupport atau yang mendanai dari berjalannya project sistem informasi cuci mobil ini. Nah, ketika project berada pada tingkat procurement yang sangat minim, atau bisa dikatakan project ini sudah memiliki peralatan atau software yang cukup memadai, sehingga tingkat pengadaan atau tingkat pembeliannya sangat minim karena barang-barang atau peralatan sudah cukup memadai untuk menjalankan project ini, maka project manager akan mengevaluasi, akan bekerja dengan project team dan mengidentifikasi seluruh layanan apa yang digunakan untuk mencapai kesuksesan project ini. Nah, apabila sudah dilakukan komunikasi dengan project team, maka project manager akan memutuskan apakah dilakukan pembelian pada saat tingkat procurement yang sangat minim. Nah, apabila procurement memang dibutuhkan, maka project manager akan memulai untuk menyeleksi vendor atau penyetok atau produsen dari layanan tersebut untuk melakukan proses kontrak dan pembelian. Nah, apabila tingkat pengadaannya yang dibutuhkan sangat tinggi, berarti procurement-nya sangat dibutuhkan, yaitu pada saat peralatan atau layanan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam mengerjakan project ini kurang memadai, maka project manager yang akan bertanggung jawab untuk mengelola vendor atau produsen yang menyediakan layanan untuk mendukung kesuksesan dari
project ini. Nah, project manager tersebut kemudian akan mengevaluasi kinerja secara berkala, kinerja dari vendor yang diberikan untuk berjalannya project sistem informasi ini. Jadi project manager ini secara berkala akan mengevaluasi bagaimana kinerja vendor yang diberikan kepada project ini untuk memfasilitasi kinerja dari jalannya project sistem informasi tersebut atau sistem informasi cuci mobil ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Sekian, nama saya Hunandri Satain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Niswardi dari kelas TI 2B, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Plan dengan judul Sistem Informasi Cuci Mobil berbasis website. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Approach, Project Scope Management Plan, Project Management Plan, Quality Management Plan, Risk Management Plan, dan Staffing Management Plan. Yang pertama, Project Management Approach. Di sini meliputi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terciptanya aplikasi sistem informasi administrasi pengolahan cuci mobil untuk memudahkan kegiatan operasional sehingga transaksi dapat dilakukan lebih efisien dan lebih efektif. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk mengolah dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Kemudian, Project Scope Management Plan. Penting bahwasanya pendekatan untuk melakukan ruang lingkup proyek didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan secara rinci. Bagian ini memberikan ringkasan dari rencana pengelolaan lingkup yang membahas hal-hal berikut. Dalam proyek ini, yang memiliki wewenang yaitu manajer proyek, yang mana manajer proyek bertanggung jawab atas jalannya proyek ini. Skop dari proyek ini tidak menangani perubahan rekrutmen terhadap standar sistem operasi untuk menjalankan dan pembaruan software setelah dilakukan penerimaan final product. Skop dari proyek ini juga termasuk pelaporan kinerja proyek pada closing phase untuk mengevaluasi dan membantu memberikan gambaran tipe maupun model project approach yang sesuai terhadap bentuk penanganan project yang maksimal. Proses perubahan ruang lingkup ditandai dengan adanya pengecekan laporan yang sudah tim kerjakan. Manajer proyek akan menerima dan mengecek kembali hasil proyek akhir dan menyetujui penerimaan ruang lingkup proyek. Kemudian schedule management plan. Bagian ini memberikan kerangka kerja umum untuk pendekatan yang akan diambil untuk membuat jadwal proyek. Bagian ini harus mencakup diskusi tentang alat atau format penjadwalan dan tanggung jawab pengembangan yang didefinisikan dalam WBS. Setelah jadwal awal telah dikembangkan, tim proyek dan sumber daya yang harus menyetujui tugas, durasi, dan
jadwal paket pekerjaan yang diusulkan. Setelah ini tercapai, sponsor proyek akan meninjau dan menyetujui jadwal. Semua jadwal proyek terdiri dari proses desain dan coding, output produk berupa software yang dihasilkan, proses pembenahan error, persetujuan peran dan tanggung jawab, implementasi proyek, penerimaan hasil akhir. Peran dan tanggung jawab untuk pengembangan jadwal adalah sebagai berikut. Manajer proyek akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi divisi paket pekerjaan, pengurutan, memperkirakan durasi dan sumber daya dengan tim proyek. Tim proyek bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengerjaan proyek. Tim juga akan menyesuaikan jadwal yang diusulkan dan melakukan kegiatan yang ditugaskan. Kemudian, Quality Management Plan. Membuat website yang dapat digunakan dengan mudah dan memiliki fitur-fitur yang dapat membantu dalam menjalankan website tersebut. Dengan adanya website tersebut dapat membantu dalam hal administrasi, yaitu dengan menginput data lebih efisien dan lebih efektif. Keluaran sistem yang dihasilkan dari pemrosesan atau pengolahan dari suatu sistem tersebut diharapkan bisa bermanfaat sesuai dengan tujuan atau fungsi sistem. Lalu risk management plan. Efisien tapi tidak efektif. Sistem informasi cuci mobil ini bisa sangat efisien dalam input data yang dilakukan dan lebih cepat daripada manual, tetapi juga bisa mengalami duplikasi data. Untuk menghindari adanya duplikasi data, maka admin harus melakukan pengecekan data yang bisa dilakukan secara melihat data per minggu atau per bulan. Dan yang terakhir, staffing management plan. Persyaratan kepegawaian sistem informasi cuci mobil. Project manager bertanggung jawab untuk semua manajemen sebuah proyek sistem informasi cuci mobil ini. Dan manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, menciptakan, atau mengelola semua kegiatan kerja, pelaporan, komunikasi, evaluasi kerja, kepegawaian, dan koordinasi internal dengan manajer fungsional. Kemudian, senior programmer bertanggung jawab untuk mengawasi semua tugas pengkodean dan pemrograman untuk proyek sistem informasi cuci mobil, serta memastikan fungsional sesuai dengan standar kualitas. Bertanggung jawab untuk bekerja dengan manajer proyek untuk membuat paket kerja, dengan mengatur jadwal, mengidentifikasi persyaratan, dan membuat laporan. Dan programmer bertanggung jawab untuk pengkodean dan pemrograman untuk proyek sistem informasi cuci mobil. Semua tugas pengkodean dan pemrograman akan ditinjau oleh programmer senior sebelum diimplementasikan. Tanggung jawab juga termasuk membantu dengan identifikasi risiko, menentukan dampak permintaan perubahan yang dilakukan oleh stakeholder, dan pelaporan status. Kemudian yang terakhir, pemrograman akan dikelola manajer proyek dan umpan balik akan diberikan kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.